berjumpa kembali dalam renungan harian GMI Ebenezer. Eloi, Eloi, lama sabachthani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ini adalah seruan Tuhan Yesus ketika ada di atas kayu salib. Seruan ini menjadi gambaran kehidupan kita, bahwa Allah tetap beserta dengan kita. Kita berdoa. Pada pagi hari ini Tuhan, kami mau berserah penuh kepadamu. Engkau adalah Allah kami, Allah yang sudah datang ke dalam dunia, Allah yang mati dan bangkit pada hari ketiga. Terima kasih karena Engkau sudah bangkit, maka kami memperoleh kemenangan. Dan karena penderitaanmu juga kami memperoleh mahkota kehidupan. Berkati kami untuk tetap setia kepadamu. Pagi ini kami mau mendengar suaramu, kiranya Tuhan menolong kami. Di dalam dan demi Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pagi ini kita akan bersama-sama merenungkan satu tema firman Tuhan. Setia mengikuti Yesus. Simon orang Kirene yang datang dari luar kota, dia terpaksa memikul salib Yesus karena dia melihat Tuhan Yesus tidak berdaya. Sepanjang perjalanan menuju Golgota, dia terus berpikir keras bahwa keterpaksaan dia membuat dia terus mencari kebenaran demi kebenaran. Dan akhirnya tibalah mereka sampai di Golgota. Di dalam Matius pasal yang ke-27 ayat yang ke-33 dan 34 demikian bunyi firman Tuhan. Maka sampailah mereka di suatu tempat yang bernama Golgota, artinya tempat tengkorak. Lalu mereka memberi dia minum anggur bercampur empedu. Setelah ia mengecapnya, ia tidak mau meminumnya. Peristiwa yang terjadi di tengah-tengah kehidupan penyaliban Tuhan Yesus merupakan satu peristiwa yang sangat tragis. Dan Simon orang Kirene, dia berjuang untuk membantu mengangkat salib Tuhan Yesus sampai ke Golgota. Cacian, makian, hinaan itu tidak berhenti sampai di situ. Tapi sampai di Golgota pun tentara-tentara Romawi, prajurit-prajurit Romawi masih menghina dan mencela Tuhan Yesus. Tidak henti-hentinya mereka merendahkan Tuhan Yesus. Simon mendengar semua hinaan itu. Dan Simon memiliki pendapat, lebih baik membantu orang lain. Memikul salib itu membantu orang lain. Dan dia terus berpikir, terus memikirkan peristiwa demi peristiwa. Lalu di dalam ayat-ayat yang lain, Alkitab menceritakan Simon orang Kirene akhirnya betul-betul mencari kebenaran tentang siapa Yesus Kristus. Pada hari Pentakosta, ketika semua orang kudus berkumpul di Yerusalem, dan sesudah Yesus naik ke surga, ketika itu Tuhan katakan kepada murid-murid, jangan tinggalkan Yerusalem. Dan pada hari Pentakosta, semua orang yang berkumpul di satu tempat, mereka diberikan Roh Kudus. Roh Kudus berbentuk seperti lidah api. Mereka bisa berbahasa bangsa-bangsa yang lain dan menjadi saksi tentang Yesus Kristus. Pada peristiwa itu, Simon orang Kirene juga melihat dan menyaksikan. Lalu dari situ dia terus belajar untuk terus memberitakan Injil
menjadi saksi bahwa Yesus Kristus itu benar-benar Tuhan. Dan Yesus Kristus itu benar-benar Mesias yang dinanti-nantikan oleh orang Yahudi ribuan tahun lamanya. Dan Yesus Kristus adalah Mesias, penggenapan nubuatan di dalam perjanjian lama. Jadi sebenarnya orang Yahudi tidak lagi harus menunggu Mesias, karena Mesias telah datang. Lalu Bapak, Ibu, serta saudara-saudari, di atas bukit Golgota, Tuhan kita Yesus Kristus disalibkan. Tangannya dipaku, kakinya dipaku, dan semua dari pukulan paku dari kayu ke tangannya mencucurkan darah. Jeritan Tuhan Yesus, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Dalam kesendiriannya, dalam kesengsaraannya, Tuhan Yesus rela mengorbankan dirinya seperti seekor domba dibawa ke pembantaian, tidak bisa membela dirinya. Dan tujuan Tuhan Yesus untuk menyelamatkan umat manusia melalui pengorbanannya. Lalu di Golgota juga Tuhan Yesus berseru, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Lalu dia juga berkata, "Aku haus." Sesudah peristiwa itu, dia katakan, "Sudah selesai." Telestai. Sudah selesai semua penganiayaan, penderitaan. Dan Tuhan Yesus mengalaminya. Dalam peristiwa demi peristiwa, Simon mendengar, Simon orang Kirene melihatnya. Dan dalam kehidupan seumur hidup, dia terus mengikuti Yesus dengan setia. Dia terus ikut ambil bagian untuk melayani Tuhan Yesus. Di dalam kitab Lukas pasal 9 ayat yang ke-23, firman Tuhan berkata begini. Katanya kepada mereka semua, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus memikul dirinya, menyangkal dirinya, memikul salib setiap hari dan mengikut aku." Ini komitmen yang Simon orang Kirene terus pegang dalam hidupnya. Mengikut Tuhan Yesus dengan setia, berani menyangkal diri, berani memikul salib, dan mengikut Tuhan Yesus. Perjalanan demi perjalanan, Simon Kirene sedikit demi sedikit menapaki kehidupan yang baru. Menjadi pengikut Kristus tidak mudah, banyak tantangan, banyak penderitaan yang harus dia hadapi. Tetapi dia sudah melihat kemenangan itu ada di atas kayu salib. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari, bagi orang lain salib adalah tanda penderitaan. Bagi kita salib tanda kemenangan. Tetaplah mengikut Tuhan dengan setia. Menjadi orang Kristen banyak masalah, banyak tantangan, banyak persoalan. Tetapi tetaplah setia sampai akhir. Karena orang yang setialah yang akan memperoleh mahkota kehidupan. Kiranya Tuhan menolong kita untuk tetap setia kepadanya. Kita berdoa. Oh Bapa yang baik, tolonglah kami untuk tetap setia kepadamu. Kami tetap sungguh-sungguh berani memikul salib, menyangkal diri, dan mengikut Tuhan. Tolonglah kami ya Tuhan, untuk setia sampai akhir. Berkati perjalanan hidup kami. Di dalam dan demi Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus. Ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu sampai ku dapatkan mahkota
setia